Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Selamat, kalian sudah menjadi siswa SMA. Tentunya kalian harus lebih bersemangat dalam mencetak prestasi yang setinggi-tingginya di sekolah baru kalian. Materi pertama pelajaran bahasa Indonesia kalian adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Apakah laporan hasil observasi itu? Ya, kalian sudah pernah mempelajari teks ini ketika kalian masih duduk di SMP kelas 7. Jadi, materi ini bukan hal baru untuk kalian. Laporan merupakan penyampaian suatu hasil kegiatan baik secara perseorangan maupun kelompok yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Adapun observasi merupakan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dengan demikian, laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Oleh karena itu, bekal kalian untuk mempelajari materi ini adalah menggunakan panca indera kalian sebaik-baiknya agar dapat membuat laporan hasil pengamatan kalian sedetail mungkin. Seperti yang disampaikan pada pendahuluan, bahwa laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Terakhir, kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Pernahkah kalian melakukan pengamatan, kunjungan, atau observasi? Biasanya setelah melakukan kunjungan, pengamatan, atau observasi, kita diminta untuk menyusun laporan. Teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, hasil observasi, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Pada teks laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi laporan hasil observasi? Yaitu menafsirkan arti kata atau istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Berikut pengertian teks laporan observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks observasi termasuk jenis teks yang berisi penggambaran atau pendeskripsian sifat-sifat umum, ciri, atau bentuk. Teks laporan hasil observasi disebut juga teks klasifikasi karena teks laporan hasil observasi memuat klasifikasi tentang objek tertentu sesuai dengan kriteria tertentu. Secara umum, teks laporan hasil observasi menggambarkan sifat-sifat, ciri, bentuk, maupun identitas dari suatu benda, tumbuhan, hewan, manusia, ataupun peristiwa-peristiwa yang bisa kita amati dan laporkan. Ciri-ciri laporan hasil observasi. Mungkin secara sekilas laporan hasil observasi tersebut kalian merasakan adanya kemiripan dengan teks deskripsi seperti yang sudah kalian pelajari sewaktu SMP. Akan tetapi jika dicermati sekali lagi terdapat perbedaannya. Kalian masih ingat tujuan dari teks deskripsi? Ya, benar. Tujuan teks deskripsi adalah mengajak pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Adapun tujuan laporan hasil observasi berdasarkan hasil baca kalian terhadap teks tersebut.
yaitu memberikan informasi secara objektif dan faktual yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan penulis. Tujuan lainnya yaitu memberikan informasi terbaru, mengatasi suatu persoalan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, untuk melakukan pengawasan atau perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Berikut ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, mengandung fakta. Bersifat objektif. Hal ini terbukti tidak adanya keberpihakan penulis terhadap hal-hal yang dilaporkan. Ditulis lengkap dan menyeluruh. Laporan hasil observasi ditulis secara rinci dan detail sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Bersifat kekinian atau terbaru. Berita, kegiatan, atau pengamatan yang dilaporkan merupakan sebuah fenomena terbaru yang harus diketahui oleh pembaca. Menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Laporan ini memberikan pengetahuan diantaranya tentang COVID-19 dan pembagian tipe guru pada pembelajaran yang menggunakan media IT. Berikut rangkuman materi. Laporan observasi merupakan penyampaian suatu kegiatan yang diamati secara cermat sesuai dengan data dan fakta. Laporan hasil observasi bukan berdasarkan imajinasi atau rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa laporan hasil observasi adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ciri-ciri laporan hasil observasi yaitu mengandung fakta, bersifat objektif, ditulis lengkap dan menyeluruh, bersifat kekinian terbaru, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Fungsi laporan hasil observasi pada posisinya ada dua, yaitu berdasarkan pengamatan objek dan pengamatan kegiatan. Secara umum, laporan hasil observasi berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Gagasan pokok setiap paragraf diperlukan untuk menyusun ringkasan laporan hasil observasi dengan menggunakan kata penghubung konjungsi yang tepat. Selanjutnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Selanjutnya, kalian jawab 6 pertanyaan berikut ini. Dan kalian kerjakan tugas mandiri pada LKS Bahasa Indonesia pada halaman 4 bagian A dan B. Silakan kalian isi jawaban kalian di LKS kalian sendiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang. Kalian bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like YouTube channel Ibu. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.